Syekh Al-Albani, ahli hadis besar pada abad ini. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada di kolong langit ini yang lebih alim tentang hadis selain dari Al-Albani. Ini persaksian dari seorang alim, bahkan imam, yang mengenal betul siapa Syekh Al-Albani. Imam ahli hadis pada abad ini. Rabbuna Jalla wa'ala telah mengangkatnya dan menakdirkannya menjadi imam ahli hadis yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan kaum muslimin, dan mengangkat tinggi hadis dan ilmunya, dan mengangkat sunnah setinggi-tingginya, dan tegak lurus di atas manhaj yang hak. Beliau orang Eropa, Albania, yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Kata beliau, alif ba'ta saya tidak mengerti, bahasa Arab tidak bisa, bahasa Albania. Ayahnya ulama di Albania itu. Kemudian karena ketika pemerintah Albania saat itu ingin mengikuti apa yang terjadi di Turki oleh seorang munafik yang memimpin Turki saat itu, presiden pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, ya, Bapak Turki, yang mengubah semuanya tentang Islam. Maka diikuti oleh pemerintahan Albania, sehingga wanita-wanita disuruh perintah buka hijabnya, jilbabnya. Tentu sebagai seorang ulama, ayahnya Syekh Al-Albani merasa gelisah, tidak benar, karena Albania itu mayoritas kaum muslimin. Maka keluarga ini hijrah ke Syria, tinggal di Damaskus. Saat itulah Syekh Al-Albani masih kecil, sekolah madrasah ibtidaiyah. Dia belajar bahasa Arab situ, bahasa Arab Syria. Dan dia paling unggul di antara para murid yang asli orang Arab. Bahkan guru yang mengajarnya sering memberikan contoh, ini orang Albania, dia lebih mahir dari antum yang orang Arab. Nah, karena ayahnya mempunyai pemikiran lain tentang sekolah, maka tidak dilanjutkan sekolahnya, belajar kepada ayahnya, karena ayahnya ulama. Belajar terus sampai suatu saat remaja, umur belasan tahun, dia membaca majalah Al-Manar, karya Syekh Muhammad Rashid Ridha, yang saat itu sedang membahas hadis yang terdapat di kitab Ihya'nya Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Ketika pemuda ini membaca, Rabbuna memasukkan kecintaan kepada hadis di dalam hatinya. Dia tertarik, sangat tertarik dan terkagum-kagum akan kritikan-kritikan terhadap hadis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Maka beliau selalu mengulang-ulang bahwa yang menjadi penyebab saya masuk ke dalam dunia hadis itu Syekh Muhammad Rashid Ridha. Dalam tulisannya di majalah Al-Manar itu. Nah, sejak itulah
dia membaca kitab yang dikritik oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, kitab Ihya yang ada takhrisnya oleh Imam Al-Iraqi. Dia tulis situ sampai ribuan lembar, sehingga orang yang waktu mau tulis biografi beliau, bersoal jawab dengan beliau, melihat catatan beliau itu setumpuk. Ini orang yang ulul azmi saja, orang-orang yang besar, maksudnya yang sudah bergelar yang ini tidak akan sanggup berbuat seperti ini. Walhal Syekh waktu itu, menurut beliau ketika ditanya umur berapa saat itu antum, ya 18 tahun, sudah mencatat ribuan lembar takhris hadis. Sejak itulah dia terus berkembang sehingga menjadi imam ahli hadis yang nomor 1. Walaupun tidak semua pendapat beliau disetujui ulama, itu jelas, tapi tidak ada perselisihan. Hatta musuh-musuh beliau mengakui alim jiddan, sangat-sangat alim. Itu musuhnya bilang. Sayang dia Wahabi, kata musuhnya. Ya pernah musuhnya bilang gitu. Dia Taimiyun, mengikuti Ibnu Taimiyah, Wahabiyun. Tapi dikatakan alim jiddan, sangat-sangat alim terhadap hadis. Sayang Wahabi. Diakui kealimannya dalam hadis. Itu musuhnya yang sering membantahnya. Bahkan musuhnya mengatakan, ketika saya ke perpustakaan, dia yang menunjuki kitab ini, kitab itu. Itulah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, orang Eropa yang Allah kirim ke Jaziratul Arab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dulu para masyayikh di sini tidak ngerti hadis. Mereka membawakan hadis, tidak tahu hadis ini sah atau tidak. Umumnya ya, tidak semuanya. Kemudian datang Syekh Al-Albani, lalu menjelaskan tentang ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu. Jadi tahu. Jadi semua sekarang orang bicara tentang hadis ini sahih apa tidak. Dulu tidak. Kurang lebih begitu perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu